Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa lagi di ruang jejak Ki Jati ini. Dan sebagaimana biasa sebelum kita berbicara ke sana kemari, kita selalu panjatkan syukur terhadap Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang. Semoga seluruh ciptaannya dalam keadaan bahagia, sejahtera, abadi, dan gembira sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saat ini memang judulnya nanti itu agak membingungkan, aneh, dan mungkin ada tanda tanya yang begitu amat besar. Karena apa? Karena judulnya ini adalah mengenal dunia gaib. Loh coba, wong yang ketok moto aja sulit loh, kok gaib mau dikenal gitu. Terus caranya bagaimana? Caranya itu bagaimana? Oleh karena itu hari ini kita datangkan tokoh-tokoh pelaku tentang penjajakan dunia kegaiban yang ternyata juga rasional juga ternyata. Oleh karena itu kami persilakan beliau-beliau memperkenalkan diri masing-masing. Dari sebelah kiri kami dulu, monggo. Kula aturaken rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Nami kula Ki Jati Supriyanto. Saderenge kula matur sedaya ingkang kula hormati Bapak Pini Sepuh, ugi Bapak Aji Sepuh ingkang kula mulyakaken. Wonten ngriki kula badhe cerita kahanan urip inggih menika ingkang kaping setunggal. Tiang gesang kedah pertados dhateng gesangipun saha mangertosi dhateng jejering gesang. Kenging menapa sebab kita gesang menika wonten ingkang gesangi. Inggih menika sinten? Gusti Kang Maha Urip utawi Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kuwasa. Lah gesang menika ingkang paring gesang utawi ingkang gerakaken cipta rasa karsa. Mila saking menika mila kita kedah sumerep dateng laku gesang kita. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, beliau tadi sudah mengenalkan diri, Ki Jati Supriyanto. Istananya ada di Tampak Siring, tapi bukan Tampak Siring Bali, tapi Jalan Tampak Siring. Kalau Anda ke sana nanti ada rumah yang tinggi, sokode gede-gede, itu rumah beliau ada di sana. Dan yang kedua akan memperkenalkan diri sahabat kami, sama darinya dengan saya, dari Madura. Dari Madura. Monggo, nama Mas. Salam kanugrahan sumrambai gesang sami kawula sami kawulane pangeran. Kita badhe anyariosaken tentang sejarah kita gesang, krana gesang dawe Ki Supri kala wau gesang menika enten wonten gesangi. Lah ingkang gesangi kawula ingkang tasih sumrambah wonten alam bebrayan, alam donya menika boten wonten malih. Namung Allah niku tandane alam. Alam ingkang sampun nyawiji dumateng kita. Inggih menika kula lan patuk panjenengan sedaya monggo sami-sami nyawijiaken dumateng alam. Krana kita menika inggih saking sari-sarine alam. Kita ijrah wonten alam donya nggih sesarengan sari-sarine alam, gesang ngantos daplok mengaten menika nggih kados ingkang kita uri-uri ingkang kita raosan nggih sarine alam. Benjang kita menawi sampun wangsul wonten alam kelanggengan inggih menika nggih diteraken sari-sarine alam. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terpaksa saya menjadi penterjemah beliau-beliau ya, karena beliau-beliau memang kental banget dengan Jawanya, meskipun Ki Somad itu adalah
orang Madura, kebetulan istri saya juga dari Sumenep sana ya. Jadi sama-sama darinya istilahnya. Saya Bangkalan gitu. Bangkalan. Bangkalan. Dan tadi itu Ki Jati Supriyanto sudah mengutarakan sesuatu bahwa kita hidup tidak bisa dipisahkan dari kodrat Sang Maha lewat ibu bapak kita. Dipertegas lagi oleh Ki Samad bahwa kita ini tidak ada jalan lain terkecuali terus-menerus berkomunikasi, memahami tentang leluhur-leluhur kita. Saya akan kembali ke Jati Supriyanto dulu. Ki Jati, karena judul ini adalah mengenal dunia gaib. Selama ini jenengan sebagai orang pelaku spiritual mengenal dunia gaib itu sejak kapan, lalu bentuknya bagaimana, kira-kira pengalaman apa? Nuwun sewu. Nggih, matur sembah nuwun. Menawi perjalanan spiritual kula menika nggih disampun kula milai tahun 80-an. Lah menika kula sampun jajah desa Molengkoris, bahkan ngantos seluruh pulau Jawa, pulau besar, Kalimantan, Sumatera dan Irian sudah bahkan saya sudah pernah ke Malaysia, ke Hong Kong dan ke Tibet sekali. Itu pun akhirnya saya akan kembali ke tanah Jawa. Sebenarnya segala sesuatu itu yang paling lengkap dan menurut paham saya tentang gaib itu keajaiban di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sangat luar biasa. Dan orang-orang mengatakan kehidupan, sebenarnya kehidupan kita itu mampu atau tidaknya tergantung pada pribadi kita itu sendiri. Pertama, kita harus mengerti dan tahu tentang Subhasita Cocorowe ini nggih menika dumateng tiyang sepah kula piyambak Bapa lan Biyung. Sak mantune ngoten Bapa Biyung, baru leluhur-leluhur kita. Nah setelah menika sampun kula jajak desa Molengkuris datang candi-candi. Sebenarnya ada suatu hal power yang luar biasa. Kalau orang-orang itu ada kalanya mengatakan, oh itu jin ini, saya tetap tidak bisa mengatakan jin karena itu adalah leluhur kita tuh selalu mendampingi dan nyengkuyung kita. Jadi banyak orang, kalau saya pribadi jujur tidak mengenal jin dan setan, jujur ini ya. Dan saya tidak percaya pada jin dan setan dan Bathara Kala sebagainya. Sebenarnya jin dan setan itu dan Bathara Kala itu adalah nafsu manusia itu sendiri. Saya tidak akan mengambing hitamkan jin dan setan. Sangat sakit kalau saya demikian. Jin setan itu tidak ada. Yang jelas itu adalah nafsu kita, keserakan kita. Makanya kita tuh demi memayu hayuning bawono, kita tuh harus benar-benar berbudi pekerti yang baik, berusaha kita memberikan tulodo yang baik minimal itu. Tentunya kita memberikan wejangan-wejangan kepada para pemuda supaya tidak luntur budaya kita, yaitu tentang spiritual Jawa. Di mana spiritual Jawa itu saya mulai dari Eyang Empu Ubayun, di mana yang telah mengripto huruf Jawa pada tahun 911 sebelum Masehi. Pelajaran saya ke situ. Nah, sampai ke sekarang ini 2019 sehingga tahun Jawa ini usianya sudah 2930. Nah, tentang kegaib itu sering terjadi, entah itu di Gua Berantas, gua tempat saya, kejadian aneh-aneh itu sering. Bahkan ada para leluhur yang datang itu sering sekali. Penampakan. Terus saya juga sering ke Candi Singosari, Sumberawan, Nagan, itu penampakan leluhur kita itu sangat jelas. Nah, tapi itu sebatas kemampuan saya bagi kadang-kadang yang belum mampu atau tidak pernah, mungkin kemampuannya, cara lakunya itu masih kurang atau masih keliru gitu aja. Paham saya begitu. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, setelah mendengarkan apa yang disampaikan beliau tadi itu, maaf ya, mungkin memang ada yang kemeng mendengarkan ya karena memang belum pernah mengalami, ada juga yang pernah mengalami tapi beliau menyampaikan apa adanya. Bahkan nanti akan bercerita, ini Ki Jati Supriyanto tuh kawan saya sejak dulu. Nanti biar cerita tentang perjalanan ke sana kemari, tentang antara dunia gaib dan kemauan manusia. Dan saya setuju bahwa kita itu tidak setuju kalau kita mau menjelek-jelekan setan sama menjelek-jelekan apa tadi? Jin. Jin dan lain sebagainya.
Kalau begitu benar apa yang saya tulis di sini. Buku saya itu judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Karena apa? Menurut kitab-kitab suci, beribu-ribu kali saya katakan, syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Manusia sekarang yang dipikir hanya yang kelihatan, bagaimana bisa dapat duit, bagaimana bisa dapat mobil mewah, bagaimana bisa dapat ini dan pangkat yang tinggi segala macam. Itu adalah variasi jiwa yang di sini akan kita kipas semua. Dan mungkin para penonton juga akan bertanya, itu kalau memperoleh bagaimana? Saya setiap membuat buku tidak pernah saya jual secara umum, akan saya bagikan sesuai dengan kemampuan saya. Dan ini khusus nanti akan diedarkan oleh Dhamma TV. Jadi penonton Dhamma TV yang setia nanti bisa mengambil di Dhamma TV, terserah. Kalau kemampuannya Rp1, masuki kotak Rp1 nggak apa-apa kalau kemampuannya, karena untuk memahami, tidak mengenal ruang waktu, kaya, miskin, dan lain sebagainya ya. Kalau mungkin punya rezeki lebih, dilebih juga matur nuwun karena untuk mencetak lagi gitu ya. Sekarang kembali Ki Somad. Saya mendengar sampean itu sudah lama lewat dunia dunia maya per-HP-an ya. Dan kelihatannya Ki Somad itu penjelajahnya juga sama dengan Ki Jati Supriyanto. Tolong Ki, ceritakan selama ini Saman menjelajah ke sana kemari itu pengalaman yang tercatat dalam hati bahwa oh ternyata begini. Apa itu Ki? Monggo. Gini, saya menyambung keterangan apa yang disampaikan Ki Supriyanto tadi. Sebetulnya adanya jin setan itu tidak mengganggu manusia. Nah, malah baik kepada manusia. Hanya yang tidak baik itu manusianya yang suka mengganggu di dalam kegaiban jin. Syaitunnya malah manusia ya? Nah, syaitannya ini malah manusia. Contoh, seandainya kita ini mau bikin rumah di ladang lah. Pas ada barang kiranya agak angker sedikit, lah diusir. Lah, kita kembalikan seandainya rasa kita. Seandainya kita ini punya rumah, diusir orang lain itu perasaan bagaimana kira-kira? Nah, apa yang enggak ngamuk? Semua jin antara setan itu hanya betul apa yang dikatakan Ki Supri itu tadi, tidak jauh dengan perilaku nafsu manusia. Karena adanya nafsu manusia itu memang itu nafsunya hati karena hidup. Nah, tapi kita harus selama kita masih bisa menghiraukan napas, harus bisa mengendalikan hawanya. Ya, sekian dulu ya. Nanti dilanjutkan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menarik sekali. Mereka tidak pernah ganggu, kita kalah yang tidak sopan terhadap mereka. Ini catatan loh ya, nanti kita kejar terus pada pelaku-pelaku, bukan pembicara, pelaku-pelaku. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia mengikuti Jejak Ki Jati ini. Akhir-akhir ini Jejak Ki Jati sesuai dengan permintaan penonton, yang kalau streaming adalah dunia, ditonton orang sedunia, bahkan nanti lewat YouTube, kadang-kadang Anda mencari Jejak Ki Jati itu juga ketemu ya. Dan juga kalau Malang Raya gini aja sudah memang daerah kita lah. Artinya Malang Raya itu ya Malang Kabupaten, ya Singosari, ya Batu, itu sudah penonton setia Dhamma TV lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada 2 orang pemuda yang akhir-akhir ini selalu mengikuti sepak terjang kita, yang kelihatannya juga hari ini mau berpartisipasi dalam unek-uneknya untuk membedah mengenal dunia gaib. Biar memperkenalkan diri dulu, kami mulai sebelah kiri saya. Monggo, namanya? Rayu. Nami kula Doni Kurniawan. Asli dari Jodipan Wetan Gang 3. Malang.
Asli sana nggih? Saya asli Malang dan saya adalah penikmat setia Dhamma TV. Setia lihat Dhamma TV Malang juga ya. Raya, ya. Selalu mengikuti acara perjalanan Mbak Jati juga. Syukurlah ya, karena Dhamma TV itu tujuannya satu, supaya kita hidup ini ojo ngantek keliru ya toh. Kalau salah jelas wong jenenge manungsa duwe lali, jarine iki anu tadi ya. Kalau yang kedua Mas Nid namanya? Salam Rahayu. Rahayu. Memperkenalkan, nama saya Juari, asal dari Ngantang, Selorjo, Sumberagung, di Kabupaten Malang. Dan saya setiap mungkin lihat TV, saya lihat Dhamma TV itu dengan Mbah Jati. Ketika dengan rasa menyampaikan atau menciptakan rasa syukur, terutama kembali kepada Yang Kuasa, goib, tentang goib ini, saya menjadikan penasaran. Nah, itu yang selalu saya dapatin. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih, matur nuwun. Syukurlah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, adik-adik yang muda ternyata juga antusias ya, dan perasaannya sambung sama yang tua-tua. Yang tua-tua gembira kalau begini nih, karena yang memegang bangsa ini adalah meneruskan adalah yang muda, bukan yang tua-tua. Sebenarnya ini apa yang mau dinimbrungkan dalam pembicaraan ini? Apa Dik kira-kira? Iki kita sebagai generasi muda milenial ini tertarik dengan bahasan niku goib. Penjabaran tentang goib yang tadi sudah kita bahaskan nonton iku. Kita ini bertanya tentang apa sih goib itu sendiri, tentang penalaran dan logikanya untuk milenial ini supaya lebih detail dan mengerti nonton iku. Ini pertanyaan yang muda. Saat ini kan milenial ini ada modernisasi zaman dari nganu, akhirnya kegoiban itu wah apa sih, kadang gitu kan. Padahal kita semua kitab kan mengajarkan kita harus meyakini bahwa itu goib itu ancene ada. Nah, ini akan saya mencoba pengalaman Ki anu dulu Ki Samad dulu Nanti kalau misalnya ada yang kurang tak tambahi Ki Samad sudah mendengar ya pertanyaannya tadi Ki. Samad jelas nih Ki, monggo. Matur nuwun derek-derek kadang mitra ingkang dados penggemar Dhamma TV menika. Lan kadang-kadang generasi penerus bangsa, pangeleluri budaya adiluhung Jawi. Margi kawontenanipun gaib nika kita gesang kedah percados. Kita kesinungan gaib krana kita niki gesang. Nek mboten gesang kita niki mboten ngertos gaib. Tapi anggaibe dumateng ingkang gesang. Mangmula tiyang sampun purna menika sampun pisah kali alam ragane kan mboten mati mboten. Ngaten. Mangmula jebule urip niku napa gaib niku panjang krana enten urip. Uripe sukma kala wau krana langgeng. Namine sukma niku asma kula lan panjenengan sedaya. Sampai besok akhirnya ngindar. Lah dados anune ten anak putu kasarane, dados panilasane anak putu. Wong namine gaib pasti muncul. Contonipun kadang jenengan niku sare. Lho aku kok ngipi kepethuk boyot ya, padahal aku boyotku ora ro. Napa mboten gaib? Krana panjenengan menika Dik nggih kadang-kadang kita sedaya tasih kanggonan niki. Nek mboten kanggone nggih mboten bakal. Boyot rumin cangga jenengan lho. Aku kok iso petuk cangga kok apa sing kaya ngene. Napa mboten gaib? Nah, itulah kegoiban yang sebetulnya. Maka di dalam pertanyaan laku kegoiban itu ada 3. Itu ada 3.
tiga. Maka kalau di dalam falsafah manusia hidup itu ada pitunjuk itu ada tiga. Satu dawuh, dua pitunjuk, tiga WC. Nah, ini harus tahu. Nah, gitu loh. Kalau dikatakan dawuh ini suwungnya hati yang dengar hanya telinga, tidak akan kesasar. Pasti benar. Nah, kalau pitunjuk lewat dari gini ini, dari sesama kalam yang hidup. Seandainya orang peres wawancara, oh pitunjuknya bisa jadi cerita begini, kan dari sama hidup. Kalau makhluk mati kan tidak bisa ditanyai. Nah, yang ketiga tentang WC. WC ini ada dua. WC kalam roh atau WC kalam roh sempurna apa roh jinara kan kata bahasa orang Jawa. Kalau roh sempurna pasti memberi WC atau pengertian pasti kita ini mudah hisap. Tapi kalau nggak benar, ini bisa dibuktikan cara dunia pun, cara nyata bisa. Contoh, nah, WC kalau tidak jelas ya. Nah, satu contoh, orang mengerjakan apapun tentang cari gaib, tentang sampean ingat Sumanto. Lah, ini kan WC. Lah, WC, masa ada orang sudah mati disuruh makan manusia? Apakah ini WC yang... Nah, inilah satu contoh WC yang kesasar. Akhirnya, biarkan hukum yang ada, yang ditata oleh pemerintah, di dalam syariatnya, kan mesti dia itu kan sudah melanggar. Kan sudah bukan selayaknya, kalau orang hidup ini makan orang mati. Nah, inilah satu contoh kegaiban itu ada. Nah, makan harus paham, katanya ada roh, ada sukmo, ada nyowo, itu harus paham, harus tahu jalannya sendiri-sendiri. Nah, itu nanti ke dalam panjang ini kalau sudah gitu ada anu tertentu, tidak bisa dianukan cara gini, nanti dikira kita ini yang penting, ayo mendekatkan diri sama yang halid. Tapi kita harus menyukuri apa yang menghidupi kita siang dan malam ini harus kita akui. Ini gaib ini. Ini loh gaib. Tanpa ini apa sampean bisa hidup? Nah, tidak bisa. Kegaiban itu kurang satu pun tidak bisa. Maka empat ini harus disatukan, itulah namanya gaib. Kalau diringkes, kalau sudah tuh nanti bisa ceritanya adanya orang tua berdua, oh begini loh, sampai akhirnya katanya kalau Ki Jati dulu yang dalang, nah saya sering ketang-ketang ora tak colongi saja nih gitu lah. Nah itu ketang-ketang ora tak colongi saja nih, sampai ada wilangan wejangan sastro jendro hayuningrat pangruatindiu. Sebetulnya ini apa? Nah, inilah kodrat mulai dari kasmarannya Romo dan Ibu sampai ke alam ini sampai di alam ini begini, di alam ini begini. Apa enggak gaib? Kalau bukan gaib tidak ada sampean. Wong hanya tes hanya bisa jadi satu gumpal kok. Jadi gumpal bisa bicara begini. Inilah yang kita harus mengimani ke situ. Kalau belum iman dengan adanya alam, masih kurang sempurna. Iya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Beliau itu saya gumun ya. Beliau itu otodidak, apa membaca, apa laku, kelihatannya sulit kita cerna. Tapi andai kata saya itu punya kekuasaan ilmiah, gelarnya itu profesor buat saya itu. Karena yang diutarakan tadi itu gaib yang tidak pernah dicermati oleh manusia ilmuwan secara umum. Jangan kemana-mana, masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Mengikuti obrolan orang-orang aneh itu ya seneng, ya bingung, ya gumun, ya domblong, ya nggak apa-apa. Memang beginilah. Syukur khususnya bagi disertasi yang akan
skripsi menuju dalam satu pasca sarjana ya, urusan spiritual atau urusan psikologi, atau mungkin ini salah satu acuan yang nanti bisa memperbanyak bendahara argumentasi Anda untuk memperoleh kriteria itu. Mungkin seperti itu ya. Cermati aja. Bila perlu direkam tidak apa-apa. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Bicara tentang hidup kalau hanya laki-laki saja kayaknya kurang pas. Maka dari itu penonton Dhamma TV itu ibu-ibu juga banyak banget. Karena ternyata ibu-ibu menyadari setelah putra-putra dan keluarganya ikut mengikuti apa yang disiarkan di Dhamma TV itu, budi pekertinya menjadi baik. Syukurlah, syukur. Nah, oleh karena itu ibu ini biar memperkenalkan diri, lahir di mana, sekarang dalamnya di mana, keluarga atau belum, monggo kami persilakan. Salam rahayu. Rahayu, nggih. Asma kula Sairul Aminah. Dalam lahir dateng Malang, dateng kampung Celaket Waidin. Nika. Terus saat niki pindah dateng Cawu Jajar. Oh, iya. Nggih. Atas lahir Malang asli. Malang asli ya. Arema. Tapi mugi-mugi mangke pertandingan Arema mimpang nggih mugi-mugi nggih. Mugi-mugi. Kapan itu Mas pertandingannya itu? Mungkin dalu sampun. Oh, dalu sampun. Nggih, sampun. Hasilnya menang. Menang nggih. 4-0. Hah? 4-0. 4-0. Waduh, salut mantep untuk Arema. 4-0. Hebat. Hidup Arema. Syukurlah. Baik cara wani ndelok gitu. Padahal baik dulu waktu di RRI itu reporter. Saudara-saudara ramang menyepak bola dari kanan ke kiri, ditambah dilempar di lalu. Sayang saudara-saudara bolanya keluar dari wah itu pekerjaannya Mbah dulu. Nah, sekarang kembali ke Mas Ngantang tadi itu nggih. Supaya hafal Mas Ngantang ngono ya. Mas Samad tadi itu yang disampaikan oleh Ki Samad tadi itu ada yang nyangkep atau masih ada pertanyaan, ada sesuatu yang masih perlu dijelaskan. Apa Samad sampaikan? Ngapunten. Nggih. Ngeten, Mbah. Kula wau niku rasane sing dirasa kalih ngendikane kalih Ki Samad. Ada yang saya ingin pertanyakan, mungkin buat perjalanan saya. Ketika saya mau laku lampah, selalu saya minta doa sama ibu saya. Nah, katanya banyak orang kanan kiri, mungkin orang luar. Kamu laku lampah itu mencari jati diri toh. Dan saya tuh mencari jati diri seperti apa, biar sempurna. Tapi kata ibu, wis yang penting sluman-slumun selamat. Nah, itu pertanyaan saya. Mencari jati diri biar sempurna itu kados nopo? Makaten niku. Gitu ya. Wah, pertanyaannya simpel. Sempurna itu kados nopo? Sempurna itu seperti apa? Lah ini yang membuat orang tua cekot-cekot itu tuh. Sementara Ki Samad biar sempurna itu sebenarnya yang bagaimana? Nggih. Matur nuwun, Dek. Mangke sak menika badhe kula jawab sesuai kali kemampuan kula, pengalaman kula, ngraosaken lampah gesang kula. Nalika kula tasih Jaka Kumala kala pancene nggih mekaten menika. Badhe angudi ilmu menapa kemawon, laku menapa kemawon sepindah. Nomor setunggal niku pancen kedah angsal ridane pangestune tiyang sepuh sekalian. Amargi bapa panjenengan menika inggih menika ingkang ngukir jiwa raga panjenengan ingkang dipun wastani Pangeran Katon. Lah nek mboten dipamiti nggih kelintu. Lah biyung panjenengan menika inggih menika pertapan paduka, menawi boten dipamiti nangge kelintu. Mangmula guru niku wonten 3, Dek, nggih. Sepindah guru dadi, ping kalih guru nadi,
ping 3 guru suci. Ngaten lho. Guru dadi niki panjenengan ingkang dipun uri ngerti iso ngucap mam, mimi lan sak pinunggalane. Kula cekak aos mawon nggih. Lah guru nadi menika ingkang muruk jenengan eruh warna abang, ireng, kuning, putih, eruh huruf A, B, C, D, E, F, G kanggo tetuntunane bahasane panjenengan. Nalika tasih jaman nalika semanten kan ngoten. Lah kalih menika kudu ditekuni manangke sampun paham, badhe nggayu kanugrahan menapa mawon niku tatanane saking pitunjuk nggih menika kang kawastan alam kalamu kalam nggih saking tulisan terutama. Lah lek dawuhe ibu niku namine alam kalamula sebabe mboten ditulis. Lho, anakku ganteng. Ditulis anak mboten nah. Napa ditulis ten buku? Nah nggih mboten. Nah, napa ditulis ten gedhek? Nggih mboten. Lho, anakku ganteng. Lho, ganteng niki sampean saut kenging ta. Sampean cekel kenging ta. Nah, lah niku. Lah, alame sing kados mekaten mika napa ingkang dipun dawuhaken ibu menika. Nah, saged nggawe alam kang kaping 3 nggih guru suci. Lah, mamula sedaya menika kedah panjenengan ngulati kasampurnan. Nah, nek pira siki jati ndalang ngaten. Imuta marang purwa deksinane. Emut namale wong eling purwa kawitan deksina pungkasan. Nah, senajan lalio ilingo kawitane ojo lali pungkasane, lalio pungkasa ilingo pungkasane ojo lalio kawitane. Contone lah niki lho. Nah, niki contoh niki. Dereng enten niki sing anuaken. Iki yo kawitan, leh iki yo pungkasan. Iki yo pungkasan yo kawitan. Iki kawitan yo pungkasan. Lah niki lakune. Mangmulo jenengan terutama niku sepindah kudu oleh restune wong tuwa. Nomor wong tuwa loro sekarone. Nomor loro bekti karo guru dadi krana iso ngekeki piwulang, pituntun, pitunjuk, pengertian. Supaya dadya ilmu kang migunani kang berkahi tumrape agama Islam barokah ilmune ngoten niku. Supados saged tumata angsal ngadhep ten guru suci. Lah ten guru suci niku lampahe nggih nek perkawis bahasa monggo sak kemampuan bahasane jenengan namung pesen kula menika sekita gesang menika empun ngantos dikocak bahasa. Kuncine tiyang lampah nggih nika sepindah yakin ngimanaken yakin kawontenane kita niki gesang sesarengan alam dumadi menika. Tanpa menika kula mboten saged. Napa kok saged enten kita kula lan panjenengan saged ngarosaken krana enten dununge bapa kali biyung kala wau sampai dianangken ngeten. Nggih, ya para penonton damit yang kami muliakan. Beliau itu kalau menceritakan tuh, waduh, iki kalau ditulis itu sudah berapa kebet dan semuanya nggak ada kata yang terbuang. Nah, tadi disinggung juga bahwa betapa hebatnya peranan seorang ibu. Bahkan kita dididik pertama mulai dari dalam kandungan sampai lahir adalah ibu yang bertanggung jawab. Nah, Bu Nun Sewu ini sebenarnya cita-cita seorang ibu terhadap putranya itu yang menggembirakan hati itu kudangan yang bagaimana Bu sebenarnya? Monggo. Menawi kula pribadi kepingin gadhah yuga niku engkang bekti marang tiyang sepa. Nggih, pertama bektinipun dhateng Gusti Allah Pangeran. Tiyang sepa terus kali tiang-tiang sekedhik mawon dan saged mbanggaaken tiyang sepane lan saged nerusaken cita-citane. Para leluhur sedanten. Waduh. Dados penuruse. Iya. Dados kersane mboten
punah. Ngaten. Waduh, mulia sekali, mulia sekali. Sang Buddha juga mengajarkan seperti itu ya. Mengajarkan bahwa hidup itu angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, dan bergaul pun benar ya. Inilah cita-cita seorang ibu yang mulia banget. Karena seorang ibu tidak ada yang mencita-citakan, mudah-mudahan besok anakku jadi perampok yang bagus, mudah-mudahan anakku besok jadi koruptor ben sugih. Nggak mungkin ada. Kalau ada perampok, ada koruptor, ada gini macam-macam, pasti sang jiwa itu pernah lalai untuk mengendalikan, mengeterapkan pikirannya sebagai pengendali jiwa pada waktu hidup. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini dari Tumpang tadi itu kira-kira dengan jawaban seperti itu sudah plong atau masih ada kata-kata yang belum sadar, belum dimengerti maksud saya? Dari ngantang kok Tumpang, maaf tapi nggak usah dijawab nanti biar diteruskan oleh yang lainnya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang hari ini banyak tokoh-tokoh yang kita undang di depan Dhamma TV demi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Nanti pertanyaannya adik saya dari Ngantang ini akan dijelaskan dalam forum setelah ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya, kita ngobrol tentang dunia gaib tadi. Dan sekarang ada sosok yang baru. Sebenarnya bukan baru, itu sahabat saya yang sangat lama sekali bergaul dengan saya, berkecimpung di dalam dunia jurnalistik sebagai wartawan ya. Dan bahkan sekarang tugas wartawan itu berat. Karena apa? Karena berhadapan dengan dunia modernisasi yang banyak infiltrasi, istilah hoak, kayak istilah ini, berat banget. Cuma kita sebagai wartawan-wartawan yang masih memegang teguh semangat merah putih harus mempunyai karakter, prinsip, dan gelora untuk meredakan semua yang akan merugikan bangsa kita. Supaya akrab, meskipun Anda udah kenal, apalagi saya, biar memperkenalkan diri, mungkin baru ngapir nonton pindah nama siapa tahu. Monggo Mas. Nggih, saya Solikul Hadi Sarwan, lahir di Padepokan Pandanwangi. Tepatnya daerah Lere Malang, kidule Singosaren. Nggih, menika tasik TTC Ken Aro Ken Kades. Waduh. Lah sak menika tiang-tiang gaib niku nyukani tetenger kula Sang Nata Langit. Ketuane Api. Waduh. Api menika Asosiasi Paranormal Indonesia ki. Nggih, menika prejenganipun. Menawi ten jurnalis ki, saya adalah sing duwe sing ontran-ontran Pakar Bangsa ki. Koran saya koran Pakar Bangsa, nggih niki prejengane. Gitu ya. Iya, di dunia media karena jenengan sampun napa niku nyebut-nyebut media. Saya Ketua Perwira, Ketum Perwira Persatuan Wartawan Indonesia Raya. Sama GMI Garda Media Indonesia dan Pawai Paguyuban Wartawan Indonesia ki. Makaten ki mboten mameraken. Memang harus dikenalkan dengan seluruh identitas. Nun sewu, siapa tahu kalau Ibu Mresani, Moro Sepuh Mresani, bangga seperti itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menjadi wartawan itu tidak segampang yang kita baca di dalam satu surat kabar. Penuh dengan pertimbangan yang sangat masak dan matang. Karena kalau tidak, nanti dampaknya itu akan, waduh, mungkin polisi akan kerepotan, mungkin TNI akan kerepotan, mungkin kiai akan kebingungan, mungkin pastor akan juga tercengang-cengang gitu loh ya. Oleh karena itu wartawan itu selalu membuat kalimat, kata per kata itu sistematikanya, retorikanya harus jelas dan gamblang seperti itulah. Mas
Mas Hadi, Iya. tadi itu adik-adik kita itu banyak yang bertanya masalah sejati ning diri itu sebenarnya mengejarnya kemana. Nanti kalau penjenengan monggo pinan sampaikan mencari jati diri itu teorinya bagaimana, yang praktis nanti kalau kurang kan biar ditambah. Monggo. Gini, ya saya ngangsu kawruh bentur lelaku. Dari ngangsu kawruh bentur lelaku itu akhirnya saya menjadi orang yang mencep-mencep tentang keilmuan, baik dunia tulisan, baik dunia huruf ataupun dunia abjad. Sedangkan yang saya pelajari ini adalah tentang sembah rogo, sembah sukmo, dan sembah jiwo, menuju ke arah antaya alias sembah ingsun alias manunggaling. Nah ini belum ada orang-orang itu yang mengungkap tentang keilmuan, tentang wejangan yang namanya suwung. Kalau di luar itu ada almarhum, almarhumah, ada mati, dan sebagainya. Tapi di ilmu suwung, ilmu yang kita miliki sebelum adanya agama, sebelum adanya akidah, sebelum adanya ajaran budi pekerti, itu ada ilmu namanya suwung. Suwung itu apabila kita meninggal dunia, itu tidak meninggal dunia dikubur, tidak. Tapi mukso, nyawiji, ya toh, ada tilas patilasan. Nah ini yang kita wedar, kita ciptakanlah sebuah buku tentang ilmu suwung ini tadi. Bagaimana tentang produk keagamaan, tentang produk ajaran budi pekerti, tentang produk tentang toto kromo yang sekarang lagi gegirisi. Di dalam suwung itu tadi, ajaran budi pekerti luhur milik trah leluhur kita Nuswantoro, itu kita muksowi, tidak harus membuat lubang untuk diri orang yang sudah meninggal. Ya toh? Nah, ini yang perlu kita ungkap. Ya toh, seperti yang tadi diomongkan ke adik-adik atau kisomat tadi. Ya toh, bahwa ada setan jin itu adalah merupakan bentuk nama. Karena akal manusia yang kurang sempurna, dimunculkanlah jin, setan, arwah, dan sebagainya. Yang sekarang namanya itu manusia. Ya. Seperti Barat Utara. Joyoboyo itu sudah mengutarakan tentang adanya ilmu dari Kulon Lor. Gawe tekenan tebu ireng, tapi gawe kain wori putih. Nah ini rejo-rejaning zaman itu akan kembali ke trah Singosaren atau trah trah Nuswantoro. Itu diutarakan oleh Sabdo Palon Noyo Genggong 700 tahun yang lalu pada saat Syekh Subakir mau meminta untuk menyiarkan agama yang dari Barat Utara itu tadi untuk bernegosiasi. Karena di sini orangnya itu kan kanibal yang dinamakan dengan pagebluk, dengan lampor dan lain sebagainya. Gentayangan-gentayangan milik kita. Dan makanan kita, orang-orang itu makan kanibal. Yang akhirnya ini diutarakan oleh para pendatang ini tadi, itu merupakan kejahatan. Padahal kalau kita membuat rumah, di dalam rumah itu ada tanaman, kita sudah berhutang. Kita membuat kolam, di dalam kolam itu ada tanaman, kita sudah berhutang. Kalau di Islam ada hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Ada lagi babakan syariat, torekoh, hakikat, dan makrifat. Ilmu tertinggi dari itu semua itu adalah manunggaling, nyawiji, dan suwung tadi. Waduh, hebat. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ilmu suwung. Ilmu suwung, namanya ilmu kok suwung ya, umum ilmu itu kok ono tulisan, ono kertas, ono buku. Tapi ini bisa dikayalkan betapa kalau manusia itu bisa memperoleh ilmu suwung tadi itu. Artinya 0, 0 total.
kalau begitu sudah tidak ada akuisme ya. Betul, sudah betul, tidak ada sama aku sekali. aku adalah nggak ada. Ya. Bisa mencolot putra, mencolot putri. Nah. Dan tentang kematian kita yang mengatur. Karena ingsun adalah Tuhan yang Maha Esa. Wah, hebat. Itu kehebatan ilmu sewung. Kematian adalah kita yang mengatur. Yang mengatur, memang benar. Logikanya bagaimana? Logikanya, untuk sampai ke tahap itu, sebagai manusia harus ada nilai kesantunan. Untuk, yaitu leluhur kita itu dulu mengajarkan Subosito, Toto Kromo, dan kesantunan supaya menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang sampurna. Pertama yaitu santun kepada orang tua, santun dumateng Bapa lan Biyung. Sebab apa? Bapa Biyung kang ngukir ana ing alam dunya. Terus kedah santun terhadap sesama manusia. Karena apa? Mau tidak mau kita ketergantungan kepada manusia. Yang ketiga, santun terhadap alam. Alam ini telah memberikan semuanya tanpa kita minta. Dan di alam itu juga wah sudah sempurna semuanya. Kita tidak minta apapun yang ada di alam ada. Tinggal kita meminta. Ingsun amudi puji sarining alam. Apa sarining alam sing sira jaluk? Iki metu. Apa sing kira jauh iki? Mulai api sampai elek ono, tergantung manusianya. Dan yang terakhir, santun terhadap pencipta. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berbicara tentang alam, saya pribadi punya pengalaman ya, karena keluarga saya itu adalah keluarga dalang. Yang kalau dulu tuh kalau dalang tuh sebelum wayang digelar itu mesti ngebong kemenyan. Untuk apa? Untuk sopan santun terhadap para leluhur yang ada di desa itu. Danyang itu sebenarnya kata apa sih? Diat itu material yang lembut, yang itu tinggi. Artinya ya leluhur kita sudah berada di tempat yang tinggi, namanya saja leluhur, dari kata luhur. Luhur itu kan suci, ya toh. Sifatnya juga nyauru besar gitu loh. Saya punya pengalaman karena keluarga saya dalang dianggap itu tidak patut dimakamkan ya. Tidak saya ceritakan tempatnya di mana, karena ini pengalaman aja ya. Waktu ditanamkan itu, dimakamkan itu, diusir, tidak boleh. Ini makamnya orang suci, tidak boleh seorang yang biasanya ngebong kemenyan, ngebong gini, dualang yang masih gini, umi-umi gini, tidak boleh. Gitu. Kebetulan daerah itu sangat, waduh, jumlah penganutnya yang taat kepada aliran tertentu itu ada. Semua gila, satu kampung tuh gila semua. Gilanya itu apa? Dua laki perempuan, yang putri itu nyuinden, yang luanang gini, satu kampung itu. Buktinya ada, nanti kalau pengen bukti saya ajak ke Blitar. Dalam suatu kampung. Nah, akhirnya suatu saat bingung ke mbah saya almarhum Mbah Putri. Mbah minta tolong, ini bagaimana anak-anak itu kok semua sudah jiwanya nggak labil gini-gini. Ya sudah, sebenarnya kan kita tidak tahu. Kalau memang itu memang harus sembuh dari sini, sudah ngambil air di sumur sana, suruh minum satu persatu. Akhirnya semua menjadi sembuh. Itulah gaib, itulah sesuatu yang sulit kita nalar, tapi kenyataan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tangis saya hanya berharap supaya yang muda masih menghormati apa yang pernah dijejaki oleh para leluhur. Dan kami ingatkan sekali lagi, dan terima kasih Mas Syaikul, Mas Pri, jangan bosan-bosan kita terus ngomong di depan TV untuk perkembangan zaman yang akan datang. Saya ingatkan, kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya di Senin jam 4 sore juga. Terima kasih, kami ucapkan rahayu.